إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين تابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwana fi din a'azzakumullah. Masih kita lanjutkan pembahasan kitab Targhib wa Tarhib del Imam Al-Hafidh Abdul Azim Al-Mundhiri. Kemarin sampai pada hadis Bilal bin Harith Al-Muzani radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ar-rajula la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi ma kana yadhunnu an tablugha ma balaghat yaktubu Allah taala lahu biha ridwanahu ila yaumi yalqahu." Sesungguhnya ada seseorang yang mengucapkan sebuah perkataan yang mendatangkan ridho Allah, dan dia tidak sangka pahala yang dia dapatkan itu begitu luar biasa. Allah tetapkan baginya keridhoannya sampai hari kiamat, sampai hari pertemuan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa inna rajula, dan juga ada seseorang, la yatakallamu bil kalimati, yang dia berbicara hanya sepatah kata, min sakhatillahi, yang rupanya sepatah kata tersebut membuat murka Allah Subhanahu wa taala. Maka yadhunnu an tablugha ma balaghat, dia tidak pernah menyangka dosa yang dia dapatkan dari sepatah kata tersebut rupanya mencapai dosa yang sangat luar biasa banyaknya. Yaktubullahu lahu biha sakhatahu ila yaumil yalqah. Ya Allah tetapkan Allah murka kepadanya sampai hari pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian hadis riwayat Imam Malik, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Al-Hakim, waqala, dan beliau mengatakan sahihul isnad, sanadnya sahih. Di dalam hadis yang tadi disebutkan sangat jelas ya, bahwasanya bukan permasalahan banyak sedikitnya ucapan ya, tetapi betapa banyak ada orang yang berbicara sedikit, tapi ketika sedikit berbicara tersebut mendatangkan keridhaan Allah, pahalanya berlipat ganda, maka dia akan bertemu dengan Allah dengan keridhaan tersebut. Tapi ada juga ya seseorang yang dia berucap sebuah kalimat ya yang membuat murka Allah, yang dia tidak sangka akan berdosa dengan dosa yang betapa besarnya. Ya, Allah tetapkan kemurkaan terhadap orang tersebut sampai hari bertemu dengannya. Ya, sehingga hati-hati, walaupun sepatah dua patah kata, jangan sampai itu membuat murka Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka difikir dulu sebelum berbicara. Ya, kata Imam Syafi'i, man arada ayatakallama falyufakkir qabla ayatakallam. Barang siapa yang ingin berbicara, pikirkan dulu ya sebelum dia berbicara. Ya, supaya dia tidak menyesal atas apa yang dia ucapkan. Demikian pula diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha kariha lakum thalathan, ya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membenci bagi kalian tiga hal. Yang pertama qila wa qala, Allah membenci qila wa qala, katanya dan katanya. Ya,
dia dapat sumber berita, itu katanya, kononnya, kayaknya, kemudian dia ucapkan seperti sebuah keyakinan dan kebenaran. Ini hati-hati. Ini maksud daripada qila wa qala. Sumbernya nggak bisa dipertanggungjawabkan, tapi dia sampaikan seolah-olah itu adalah sebuah kebenaran. Dan ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka penting bagi kita jika datang khabar in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Allah memanggil orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian orang yang fasik dengan membawa berita, maka tabayyunlah. Apa yang dimaksud dengan fasik di sini? Jika datang kepada kalian orang fasik, ya, fatabayyanu, maka tabayyunlah, cross check beritanya. Kata Ibnu Katsir, fasik, ya, bukan permasalahan kita percaya dengan dia atau tidak percaya dengan dia. Jadi ayat ini bukan berbicara permasalahan diterimanya khobar thiqah secara mutlak atau tertolaknya khobar pendusta secara mutlak, bukan demikian berbicaranya. Tapi ayat ini adalah disuruh tabayun ketika ada berita buruk, ketika ada berita yang berbicara tentang keburukan saudara kita. Makanya Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, ya, in ja'akum fasiqun, apabila datang kepada kalian seorang yang fasik. Siapa itu orang yang fasik? Orang yang fasik itu adalah orang yang membawa berita menjelekkan orang lain. Walaupun mungkin ini orang terpercaya di sisi kita, tapi yang dia sampaikan adalah keburukan orang lain. Itu fasik. Sehingga kalau ada orang membicarakan kejelekan orang lain, fasik. Maka kita harus tabayun. Ya, kita harus tabayun tentang masalah apa yang dia bicarakan. Ya. Karena kalau tidak tabayun, kemudian kita beritakan kepada yang lainnya pula, itulah yang disebut sebagai qila wa qala. Ya, dia dapatkan berita kayaknya, kemungkinan, konon, ya, kira-kira, tapi kemudian dia sampaikan seolah-olah itu sebuah realita. Wa idha'atal mali, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci idha'atal mal, menyia-nyiakan harta. Ya, menyia-nyiakan harta adalah tidak menggunakannya secara tepat, secara berguna. Ya. Wa kasratas su'ali, dan banyak bertanya atau banyak meminta, karena soal bisa bermakna meminta, bisa bermakna bertanya. Ya. Jika bermakna meminta, ya, berarti di dalam hadis ini menunjukkan Allah itu sangat benci terhadap perbuatan meminta-minta. Ya. Sebagaimana dalam hadis yang banyak babnya sudah kita lewati, mayas'alun nasa takatsuran, ya, yaji'u yaumal qiyamah bighairi lahmi wajhi. Barang siapa yang dia meminta-minta kepada manusia dalam rangka untuk memperkaya diri, maka dia akan dibangkitkan pada hari kiamat nggak punya daging di wajahnya, nggak punya muka. Ya, kenapa nggak punya muka? Karena nggak punya malu dia. Minta-minta nggak punya malu. Maka sebagai balasannya, al jaza min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan amalan. Pada hari kiamat dia bangkit dalam keadaan nggak punya muka, nggak punya daging di wajahnya. Kenapa? Selama di dunia dia meminta-minta, tasawulat, meminta-minta kepada manusia untuk memperkaya diri. Ya, untuk memperkaya diri. Ya. Itu yang namanya tasawul, meminta-minta. Adapun kalau ada pembangunan masjid kita woro-woro, itu bukan minta-minta. Ya, ini namanya mengumumkan untuk berlomba dalam kebaikan. Ada pondok mau dibangun, ada masjid mau dibangun, kemudian kita mengumumkan, ya, supaya memberikan infak, sedekah, wakafnya, maka ini termasuk kebaikan, bukan termasuk meminta-minta. Meminta-minta itu adalah ketika dia meminta kepada orang lain untuk dirinya, untuk memperkaya diri. Ya. Atau apabila makna soal adalah bertanya, ini juga sesuai, ya, yaitu banyak bertanya. Yang dimaksud banyak bertanya ini bukan pertanyaan untuk mencari ilmu, karena miftahul ilm, soal pintu daripada ilmu adalah bertanya, gitu. Fas'alu ahla dzikri, bertanyalah pada orang yang berilmu.
Maka yang dimaksud banyak bertanya ini adalah banyak pertanyaan yang tidak bermanfaat bagi dirinya atau bagi orang lain. Ya, inilah yang disebut oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, inna ahlakal ladzi man kana qablakum kasratus su'al ya wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Sungguhnya binasanya orang terdahulu adalah ketika banyak bertanya, banyak berselisih ya terhadap nabi mereka. Yaitu pertanyaan orang-orang Yahudi adalah pertanyaan ngetes, seperti apa yang mereka tanyakan kepada Rasulullah ya. Sehingga para ulama mengatakan kebanyakan ayat yang diawali dengan yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu mengenai ini dan itu, rata-rata pertanyaan orang-orang Yahudi ngetes Nabi Muhammad SAW. Nah, pertanyaan yang ngetes, pertanyaan yang untuk menjatuhkan orang lain ya, itu adalah dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pertanyaan yang dibenci oleh Allah adalah pertanyaan ya, jika ditanya itu akan membuat keadaan tidak nyaman dan tidak suka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya' in tubdalakum tasukum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian bertanya mengenai sesuatu yang kalau pertanyaan itu dijawab akan membuat kalian susah, akan membuat kalian itu bingung, akan membuat kalian itu merasa berat untuk mengamalkannya. Jadi jangan bertanya perkara-perkara yang justru memberatkan kita. Ya. Sehingga kalau ada perintah, laksanakanlah. Kalau ditanya lagi, maka seperti orang Yahudi dalam surat Al-Baqarah ya, ketika nabi mereka memerintahkan untuk menyembelih sapi, mereka bertanya, sapinya yang kayak apa? Warnanya apa? Sudah diterangkan jenis sapinya, sapi betina, warnanya juga jelas. Mereka bertanya lagi, yang kayak apa lagi? Akhirnya dijelaskan lagi oleh Allah bahwasanya sapi itu nggak pernah membajak, ya, sapi itu nggak pernah digunakan untuk apapun. Faqi'u launuha tasurrun nazirin, warnanya cerah sehingga orang ketika melihatnya itu langsung kagum. Ya. Dan ketika sudah di stop tidak boleh bertanya dan mereka wajib untuk melakukannya, maka orang-orang Yahudi tersebut mencari dan hampir tidak ketemu. Ketika bertemu sapi yang disifati, yang diperintahkan, mereka harus membeli sapi tersebut dengan emas seberat sapi tadi. Ya, coba kalau sapi beratnya berapa? 1 ton? 1 ton. Bayangkan beli sapi ya dengan emas 1 ton. Sapi sekarang berapa? Taruhlah 30 juta. Ya. Kalau emas 1 ton berapa? Mas Joko, Mas, berapa? 1 ton emas. Ya akeh lah ya. Nah, bayangin. Yang seharusnya ketika diperintahkan untuk menyembelih sapi tinggal sembelih selesai, tapi karena dia banyak bertanya, sapinya kayak apa, warnanya apa, jenisnya apa, yang bagaimana, belum jelas, padahal sudah jelas. Akhirnya diperintahkan dengan perintah yang sulit dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah perintah-perintah yang justru memberatkan kita. Pertanyaan-pertanyaan yang justru ketika dijawab semakin memberatkan kita. Ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, jenis-jenis pertanyaan-pertanyaan yang justru kalau dijawab semakin memberatkan diri kita. Hindari. Ya. Amalkan saja yang Allah perintahkan, jauhi saja apa yang Allah larang. Ikhwan fillah azakumullah. Kemudian diriwayatkan oleh Tirmidzi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda bagusnya Islam seseorang, dia meninggalkan apa yang tidak pasti, apa yang tidak bermanfaat. Dia tinggalkan. Ya. Ketika tidak pasti hukumnya, dia belum tahu hukumnya, dia tinggalkan dulu. Ketika tidak pasti, ya, kebenarannya, ya dia tunda dulu. Jangan langsung diucapkan, jangan langsung diamalkan. Ya. Dan inilah ma'asyiral muslimin, seorang yang taat itu ketika jelas perintah segera dia amalkan. Tapi kalau belum, ya,
jelas perintahnya, ya, maka dia masih tawakuf dengan itu. Dia masih menunggu kejelasan dari hal tersebut. Kemudian, ikhwan fillah azakumullah, hadis yang berikutnya an Anas radhiyallahu anhu qala tuwfiya rajulun faqala rajulun akhar wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasma'u. Suatu ketika ada seseorang laki-laki yang meninggal dunia. Ada seseorang yang lain berkata dan Rasulullah saat itu mendengar. Abshir bil jannati. Bergembiralah engkau akan dapat surga. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awala tadri, apakah dia tahu sudah pastikan ini orang masuk surga? Wala'allahu takallama fi ma la ya'ni." Bisa jadi orang tersebut pernah berbicara sebuah ucapan yang dia tidak memastikan kebenarannya. Au bakhila bima la yanqusuh, atau dia bakhil terhadap perkara yang dia tidak kekurangan di situ. Dia punya kelebihan tapi dia bakhil. Ingat di sini, bisa jadi sebuah ucapan yang tidak kita cross check kebenarannya, atau kita tidak memberi dari kelebihan yang kita punya, itu menjadi sebab seorang terhalang masuk surga. Yang kedua, dan ini yang merupakan syahid daripada bab ini, bahwasanya kita tidak bisa memastikan seseorang, baik itu di surga ataupun di neraka. Walaupun lahiriahnya kita lihat dia baik, atau lahiriahnya kita lihat dia buruk, maka untuk menentukan surga itu yang tahu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena amalan itu bukan hanya amalan lisan saja, bukan hanya amalan anggota badan saja, tetapi juga ada amalan hati yang kita tidak pernah bisa mengetahui isi hatinya. Ingat, satu niat saja itu ditulis kebaikan yang sempurna. Kita tidak tahu orang tersebut punya niat yang baik. Kita tidak tahu. Itu kalau kita berbicara di akhirat. Kalau kita menghukumi hukum di dunia, kita hanya menghukumi apa yang keluar dari lisan, apa yang nampak dari perbuatan. Tapi kalau sudah urusannya di akhirat, ingat masih ada hati yang beramal. Hati itu beramal. Satu niat itu walaupun tidak terlaksana oleh lisan dan anggota badan, itu bisa menjadi sebuah kebaikan yang sempurna. Jadi jangan sekali-kali kita memastikan seseorang itu pasti masuk surga, pasti masuk neraka, kecuali orang-orang yang sudah disebut oleh Allah dan Rasulnya. Ya, kalau yang sudah pasti masuk surga ya para anbiya, para rasul, keluarganya Nabi, dari kalangan istrinya yang istrinya jelas, ya, kemudian keturunannya yang beriman. Kemudian 10 sahabat yang dipersaksikan masuk surga, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seterusnya. Itu jelas. Adapun sahabat secara terperinci, ya, kita katakan secara umum, ya. Yang tidak disebutkan secara terperinci maka kita sebutkan secara umum, ya. Radhiyallahu anhum wa radu, jelas secara umum. Ya, demikian pula ada orang yang dipersaksikan masuk surga secara namanya sudah disebut seperti Abu Lahab, ya, dalam Al-Qur'an, ini dalam hadis seperti Abu Jahal, ya. Itu sudah disebutkan bahwasanya mereka itu pasti masuk neraka. Jadi sudah dipastikan masuk neraka. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, ketika ada seseorang yang dia melakukan kebaikan dengan kebaikan yang luar biasa, kemudian dia meninggal dunia, ya, maka kita hanya bisa mengatakan insyaallah atau semoga dia masuk surga. Tapi tidak bisa memastikan, ya, ini pasti masuk surga atau dia pasti masuk neraka. Itu tidak boleh. Ya, seperti ada kisah dalam hadis riwayat Ahmad, kisah dua orang, yang satunya ahli ibadah, yang satunya ahli maksiat. Suatu ketika orang yang lagi maksiat ini dinasihati oleh orang yang ahli ibadah. Kemudian ketika dinasihati, orang yang maksiat mengatakan, "Khallini baini wa baina rabbi." Taubatku antara aku dengan Allah. Maksudnya taubatku nggak harus di depan antum, ya. Tobatku antara aku dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian justru orang yang ahli ibadah ini mengatakan, "Wallahi la yaghfirullahu lak." Demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu. Dalam ayat lain, demi Allah, kamu akan masuk neraka.
Maka ketika terucap kalimat seperti ini dari orang yang ahli ibadah puluhan tahun, ya, Allah berfirman dalam hadis qudsinya, "Man dzalladzi yata'alla 'alayya alla aghfira li fulan." Siapa yang berani lancang mengatasnamakan aku bahwasanya aku tidak akan mengampuni fulan. Sungguh aku mengampuni fulan yang tadi bermaksiat banyak dan aku gugurkan pahalamu wahai yang orang yang berbuat taat sekian lama. Coba kalimat yang sepele kan diucapkan oleh orang yang taat ibadah, ahli ibadah, mengucapkan kalimat yang sedikit, tetapi dia mengatasnamakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dia tidak punya jaminan, dia jaminkan atas nama Allah. Hati-hati yang seperti ini. Makanya berdusta atas nama Allah, berdusta atas nama Rasulullah itu tidak seperti berdusta atas nama orang. Kalau berdusta atas nama orang, iya dosa besar, ya, tetapi manusia biasa. Tapi kalau berdusta atas nama Allah dan Rasulnya, itu urusannya berbeda. Ya, mengatasnamakan Allah berfirman, rupanya bukan di dalam Al-Quran, bukan dalam hadis. Ya, hati-hati yang seperti ini. Atau Rasulullah SAW bersabda, rupanya, ya, hadisnya cuma dia buat-buat. Setelah di-cross-check lagi, maksudnya ini dalam mimpi. Hati-hati yang seperti ini, masyarul muslimin. Hati-hati. Ya, jangan mengatasnamakan Allah dan Rasulnya, ya, perkara-perkara yang tidak disebutkan dalam Al-Quran dan dalam sunnah Rasulullah SAW. Hati-hati. Jangan sampai kita berdusta atas nama Allah dan Rasulnya. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, bahkan hadisnya mutawatir, "Man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang dia berdusta atas namaku, kata Rasulullah, persiapkanlah tempat duduknya di dalam neraka. Persiapkanlah tempat duduknya di dalam neraka. Ya, hati-hati dengan masalah seperti ini. Ya. Jangan terburu-buru memastikan seorang masuk surga atau masuk neraka. Karena kita tidak tahu isi hati seseorang. Ya. Kisah tadi bukan memberikan pembelaan terhadap orang yang bermaksiat, bukan dalam rangka itu. Ya, maksiat tetaplah maksiat. Walaupun diampuni oleh Allah, maksiat tetaplah maksiat. Maka ikhwan fillah azakumullah, kisah-kisah yang seperti ini dalam hadis itu banyak. Ya, orang yang seolah-olah nampaknya dia itu penduduk surga. Hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dira', sampai tidak ada jarak antara dia dengan surga kecuali satu hasta saja. Tetapi fayamalu, ya, bi'amali ahli nar, tetapi rupanya dia mengamalkan amalan penduduk neraka yang menyebabkan dia masuk neraka. Padahal yang yabdu linnas, yang di hadapan manusia, amalannya luar biasa. Sampai ada ibarat dia telah memberi surga dengan kesolehannya. Dia sudah memegang kunci surga dengan amal solehnya. Tetapi rupanya mifima yabdu linnas, kata Rasulullah, yang di hadapan manusianya begitu. Tetapi ketika tidak dilihat oleh manusia, antara dia dengan Allah, rupanya dia mengamalkan amalan penduduk neraka. Dia pun masuk neraka. Dan ada juga orang yang mengamalkan amalan penduduk neraka, bima yabdu linnas, yang di hadapan manusia, sampai tidak ada jarak seolah-olah antara dia dan neraka kecuali satu hasta. Dia di hadapan manusia seolah-olah dia kotor dengan dosa. Tetapi di antara dia dengan Allah, ya'malu amala ahli jannah, mengamalkan amalan penduduk surga, fayadkhuluha, akhirnya dia pun masuk. Sehingga yang namanya amalan hati itu, sekali lagi, kita tidak tahu. Ya, walaupun yang kita tahu dia orangnya jelek, ucapannya jelek, kalimatnya jelek, kejelekannya tetap kejelekan. Tetapi kita tidak tahu kebaikan hatinya. Barangkali kebaikan hatinya tersebut menggugurkan amal-amal kejelekannya. Ya. Tapi sekali lagi, hadis-hadis yang seperti ini bukan berarti memberikan legalitas kepada kejelekan yang dia lakukan, kemaksiatan yang dia lakukan tetaplah jelek. Ya, tetap jelek. Walaupun diampuni oleh Allah, ya, maksiat adalah tetap maksiat yang jelek. Demikian hadisnya tadi diriwayatkan oleh Tirmidzi. Kemudian hadis yang berikutnya diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dan Abu Ya'la Al-Musili
An Anas aydan, dari Anas bin Malik juga. Qala, beliau mengatakan istashhada rajulun minna yauma Uhud. Suatu ketika ada seseorang dari kalangan kami yang meninggal dunia saat perang Uhud. Perang Uhud. Perang Uhud ini yang kaum muslimin kalah dalam perang melawan orang-orang musyrikin. Yang panglima-panglima perangnya kaum musyrikin di kemudian hari masuk Islam semua. Siapa panglimanya? Panglimanya orang musyrikin saat itu yang kaum muslimin kalah di tangannya. Khalid bin Walid, Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi kaum muslimin kalah dengan orang musyrikin, di mana panglimanya orang musyrikin di kemudian hari masuk Islam. Ini hari Uhud. Saat itu banyak kaum muslimin yang gugur, yang gugur. Fawajada ala batnihi sakhratun marbutatun minal ju'. Kemudian didapatilah di perutnya ada batu yang dia ikat karena menahan lapar. Perang berjihad, tapi dia nahan lapar. Saking laparnya, diambil batu, diikat, kemudian diikatkan ke perutnya supaya ganjel perutnya. Jadi ganjel perut bukan dengan roti, ya, bukan dengan makanan-makanan, tapi dia ganjel perutnya pakai batu yang ditali di perutnya. Saking laparnya. Famasahat ummuhu turab an wajhihi. Kemudian ibunya mengusap mukanya yang penuhi dengan debu. Coba, seorang yang bersama Rasulullah, ingat ini ya, perang bersama Rasulullah, berjihad bersama Rasulullah, menahan lapar, dia rela berjihad dalam keadaan dia sendiri sedang kelaparan, dan dia gugur di medan jihad. Maka ibunya karena perasaannya tinggi mengusap wajahnya yang penuh dengan debu dan mengatakan, hani'an laka ya bunai al-jannah, hani'an laka ya bunai al-jannah, selamat bagimu wahai putraku, kamu akan dapat surga. Ibu perasaan ya, apalagi anaknya tadi ya meninggal dalam keadaan ya di medan jihad fisabilillah bersama Rasulullah SAW. Faqala Nabi, tapi Nabi tetap mengingatkan, ma yudri, kamu nggak tahu. Apakah kamu bisa memastikan? La'allahu kana yatakallamu fima la ya'ni wa yamna'u ma la yadhurru. Bisa jadi dia pernah berbicara ucapan yang dia tidak cross check kebenarannya, atau dia menghalangi perkara yang tidak memudaratkan dia. Ya. Nah, menghalangi perkara yang tidak memudaratkan dia ada beberapa versi. Ada yang mengatakan adalah seperti yang pertama, dia bakhil terhadap apa yang dia nggak kekurangan. Tapi kalau lihat kisahnya, ini seseorang yang dia kelaparan. Ya. Maka sebagian ulama mengatakan wayam na'uma la yadurruh, dia menghalangi apa yang tidak memudaratkannya. Ya. Yaitu tidak mengapa. Ya. Dia itu makan, nggak perlu berpuasa saat berjihad. Ya. Kalau memang keadaannya sedang seperti itu, tidak perlu memaksakan dirinya, yang kemudian dirinya mudarat seperti itu. Ya, apalagi zaman sekarang ya, orang yang atas nama hanya untuk sekedar diet, tapi kemudian membuat dirinya sakit. Maka ini justru dosa yang seperti ini. Ya. Menyakiti diri sendiri itu berdosa. Maka di dalam hadis ini, ya, walaupun kita dapati orang itu meninggal dalam keadaan yang sangat baik, ya, meninggal di medan jihad fisabilillah bersama Rasulullah, amal yang sangat besar, jihad fisabilillah, zirwatus sanamil Islam, puncak tertinggi daripada Islam. Tetapi untuk memastikan dia masuk surga, ya, tidak boleh kita pastikan secara personal. Tapi gantilah ucapan dengan doa, semoga mati syahid, semoga mendapatkan surga. Ya, ini kalimatnya diganti, jangan memastikan. Ya, karena kita tidak tahu amal perbuatan yang dia sembunyikan dari kita.
Karena kita tidak tahu isi hati dia itu bagaimana. Ya. Oleh karena itu, ikhwan fillah tetaplah husnudzon. Tetap husnudzon. Kalau kita melihat seseorang itu salah, nasihatilah apa yang nampak saja. Ya, nasihatilah apa yang nampak saja dan tidak usah kita menerka apa yang tidak kita lihat, khususnya isi hatinya. Ya. Kalau ada orang yang berbuat kesalahan, nasihati saja apa yang kita lihat. Ya, nasihati saja yang kita saksikan, kita nasihati dia. Ya, adapun isi hatinya, ya, itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan memastikan isi hati orang. Ya, masih ingat kisahnya Usamah bin Zaid ketika berperang, ya, sudah berperang, musuh tiba-tiba jatuh, pedangnya jatuh, tinggal ditebas kepalanya. Tiba-tiba mengucapkan la ilaha illallah. Usamah langsung dibunuh orang tersebut karena lagi posisi perang. Dilaporkanlah perkara tersebut di hadapan Rasulullah. Rasulullah marah. Padahal Usamah bin Zaid adalah putra dari Zaid bin Harithah, anak angkat Rasulullah. Jadi kesayangan Rasul, anak kesayangan Rasul, orang yang sangat disayangi oleh Rasul. Tapi ketika salah, ditegur oleh Rasulullah dengan teguran yang sangat keras. Taqaltamta man qala la ilaha illallah, apakah kamu membunuh orang yang mengatakan la ilaha illallah? Sampai 3 kali diucapkan. Usamah menjawab, wahai Rasulullah, sesungguhnya dia mengatakan la ilaha illallah untuk menyelamatkan diri, bukan karena masuk Islam. Maka Rasulullah dengan mata merah, dengan suara yang keras, asyaqaqta batna, apakah kamu belah perutnya? Apakah kamu ittala'ana sadra, apakah kamu lihat isi dadanya? Apakah kamu tahu isi hatinya? Maka Usamah bin Zaid ya sangat sedih di situ. Ditegur. Ya. Jadi terlepas isi hatinya apa, tapi kalau seorang sudah mengucapkan la ilaha illallah, sudah. Karena dakwah kita supaya orang bersyahadat. Ketika dia sudah bersyahadat, ya selesai. Ya. Maka ikhwan fillah azakumullah, dalam kondisi yang seperti itu saja Rasulullah itu tetap menegur. Kamu nggak tahu isi hati orang, jadi nggak usah menghakimi isi hati orang. Ya. Tidak usah menghakimi isi hati orang. Maksud orang kita juga nggak tahu. Ya. Sehingga ada sebuah dalam adab dalam peradilan, ya, dalam peradilan Islam, jika sebuah ucapan diucapkan dengan lugas, kita nggak usah tanya maksudnya apa. Kalau kalimatnya masih ngambang, baru kita tanya maksudnya apa. Kecuali kalau kalimat lugas tersebut merupakan tuduhan, maka perlu ditanya maksudnya. Nah, prakteknya begini. Jika ada seorang mengucapkan dengan lugas kalimat cerai, misalkan, kamu, saya talak, suami mengucapkan kalimat talak, anti talik, kamu, saya cerai. Ini kan lafadznya sharih. Maka tidak perlu kita tanya maksudnya apa, karena lafadznya sudah jelas. Jadi kalimat sudah jelas mencerminkan isi hati. Kamu, saya talak, kamu anti talik. Ini kalimat yang istilahnya sudah mengungkapkan isi hatinya. Kalau sebuah pernyataan. Tapi kalau pulang kamu ke rumah orang tuamu, ini kan berarti lafaz yang tidak jelas. Maka perlu ditanya maksudnya apa. Karena kalimat ini masih bisa ditarik ke sana, tarik ke sini. Ini pada bab yang sifatnya pernyataan seperti itu. Tapi kalau sifatnya tuduhan, ya, tuduhan, maka perlu ditanya maksud kamu apa. Ya. Misalkan si fulan mencuri, apa maksudnya mencuri? Apakah mencuri isi hati? Apakah mencuri isi kantong, isi dompet? Kan bisa saja. Mencuri itu kalimatnya banyak. Perlu ditanya apa maksudnya mencuri? Ya, kan seperti itu. Nah, makanya ini penting, ya, dalam kita
dalam peradilan Islam saja itu sangat detail dibahas tentang kalimat-kalimat yang mana yang diputuskan, mana yang harus dijelaskan, mana yang butuh saksi, mana yang nggak butuh saksi, itu sangat banyak sekali. Intinya adalah kita hati-hati terhadap ucapan kita dan jangan menghakimi isi hati orang, ya. Kecuali dengan kalimat yang jelas pada hal-hal yang sifatnya pernyataan. Tapi kalau sifatnya tuduhan, maka walaupun kalimatnya jelas perlu kita tanya maksudnya. Ya, demikian. Dalam riwayat yang lain, riwayat Abu Ya'la al-Musili, qutila rajulun ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syahidan wa bakat alaihi baqiyah. Suatu ketika ada seseorang yang terbunuh pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dikira mati syahid. Maka beberapa orang menangis, faqalat wa ya syahidah. Kemudian ada yang mengatakan, yaitu ibunya, wahai orang yang mati syahid. Faqalat Nabi. Maka Nabi mengatakan, ma yudrik annahu syahid. Apakah kamu bisa memastikan bahwasanya dia benar-benar mati syahid? Ya. La'allahu kana yatakallamu fi ma la, ini bisa jadi dia pernah mengucapkan kalimat yang tidak dia cross check kebenarannya, atau yabkhalu bima la yanqusuh, atau dia bakhil terhadap apa yang dia tidak kekurangan di situ. Ya. Dari hadis ini pula bahwasanya menggelari seseorang dengan syahid itu nggak boleh, karena itu gelar seperti memastikan dia seorang yang syahid, dan syahid itu pasti masuk surga. Tapi hendaknya kita pakai kalimat semoga syahid. Ya. Kadang ada yang asyahid fulan bin fulan, asyahid fulan, itu jangan. Ya, Rasulullah yang melarangnya. Apakah kamu bisa menjaminnya? Jangan. Jangan digalir asyahid fulan, jangan. Tapi hendaknya semoga mati syahid. Sama ketika seseorang itu meninggal dalam keadaan sujud. Misalkan ada orang lagi sholat, sujud, meninggal. Jangan kita langsung katakan ini pasti surga ini karena mati dalam keadaan sujud. Jangan dipastikan, kita nggak tahu. Ya. Kita hanya bisa mengatakan semoga ya husnul khatimah. Karena yang kita tahu beliau sedang sujud. Semoga, ada kalimat semoga. Semoga husnul khatimah. Jangan kita pastikan. Kita tidak tahu, barangkali sujudnya ria, kita nggak tahu. Ya. Kita sama-sama sholat, gerakan yang sama-sama sesuai sunnah, tapi isi hati itu berbeda. Ada yang ikhlas, ada yang ria. Sedangkan yang menentukan pahalanya itu adalah tadi, bukan hanya gerakannya saja, tetapi niat ikhlasnya. Ya, maka sesuatu yang lahiriah maka tidak boleh kita jadikan alasan untuk memastikan nasibnya di akhirat. Karena di akhirat itu kita tidak tahu. Dan yang menentukan di akhirat itu bukan hanya lahiriah, tapi juga perkara batin yang terlihat dalam ya, dada-dada kita itu kita tidak bisa melihatnya. Hanya Allah yang mengetahui isi dada manusia. Nah. Kemudian bab yang berikutnya. Bismillah. At-tarhibu minal hasadi wa fadlu salamati sadri. Bab ya, ancaman dari perbuatan hasad, iri dengki, dan keutamaan memiliki keselamatan di dalam hati. Ya, yaitu ketika hati ini, dada ini tidak memiliki iri dengki. Ya, itu kan amalan yang susah. Ya, amalan yang sangat susah. Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dari sahabat Abi Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, iyyakum wadh-dhann. Hati-hati kalian terhadap prasangka buruk. Fa inna dhanna akdzabul hadithi, karena yang namanya prasangka buruk itu adalah sedusta-dustanya ucapan.
Wala tahassasu wala tajassasu. Janganlah kalian mencari-cari kesalahan saudara kalian. Ya. Apa bedanya tahassus dengan tajassus? Ya, walaupun artinya sama, memata-matai kesalahan orang. Ya. Ada yang mengatakan tahassus itu menunggu berita. Ya, menunggu berita. Kalau tajassus mencari berita. Ya, jadi jangan menunggu-nunggu berita jelek temennya, atau jangan mencari-cari kejelekan temennya. Ya. Atau ada yang mengatakan tahassus dengan tajassus, jangan tahassus, yaitu berusaha mendengar kejelekan orang lain. Kalau tajassus berusaha mencari perbuatan jelek orang lain. Gitu. Ya. Intinya sama, memata-matai untuk mencari kejelekan orang lain. Maka jangan. Wala tanafasu, jangan berlomba-lomba dalam kejelekan. Wala tahasadu, jangan kalian hasad. Wala tabaghadu, jangan kalian saling marah, emosi. Wala tadabaru, jangan saling menghindar. Wa kunu ibadallahi ikhwana kama amarakum, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah, ya, yang bersaudara sebagaimana Allah perintahkan kalian dengannya. Silakan dikumandangkan azan terlebih dahulu. Fadhil. Kita lanjutkan hadisnya. Al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. La yadhlimu, jangan menzaliminya, wa la yakhdhuluh, jangan merendahkannya, menghinakannya, wa la yahqiruh, jangan merendahkannya. At-taqwa hahuna, takwa itu ada di sini. At-taqwa hahuna, takwa itu ada di sini. At-taqwa hahuna, takwa itu ada di sini. Beliau isyaratkan ke dadanya 3 kali. Bihazbi mri'in minasyarri ayyahqira akhahu muslim. Cukup seseorang itu jelek kalau dia merendahkan saudaranya sesama muslim. Kullul muslimi 'alal muslim haramun damuhu wa 'irdu wa maluh. Setiap muslim atas muslim yang lainnya itu haram, yaitu darahnya, kehormatannya, dan hartanya. Ya, hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini itu sesuai dengan yang ada di dalam Al-Quran, ya, di dalam surat Al-Hujurat ayat 10 sampai ayat ke-13, ya, sangat jelas disebutkan, diawali innamal mu'minuna ikhwah, ya, hanyalah orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara, itu bersaudara dalam keimanan, dalam keislaman. Pada ayat yang berikutnya disebutkan yang bisa merusak persaudaraan. Disebutkan dalam ayat yang 11-nya la yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairan minhum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian merendahkan, ya. Jangan kalian merendahkan orang lain. Bisa jadi orang yang kalian rendahkan itu lebih baik dari yang merendah. Kemudian disebutkan di situ juga wala talmizu anfusakum wala tanabasu fil alqab. Jangan kalian sekali lagi merendahkan, ya. Kalau tadi la yaskhar qaumun min qaumin, yaitu merendahkan dengan ucapan. Jadi jangan merendahkan orang lain dengan ucapan. Bisa jadi yang direndahkan itu lebih baik dari kita. Wala talmizu anfusakum, dan jangan kalian rendahkan orang lain dengan perbuatan. Misalkan dengan kalau orang Jawa tuh nyebutnya apa itu? Menjep apa namanya? Ngenyek. Kalau itu lisan. Kalau ini dengan raut wajah. Misalkan ada orang lewat yang direndahkan, kemudian dia memalingkan wajah. Apa itu namanya? Melengos. Nah, melengos begitu ya. Intinya kalau la yaskhar qaumun min qaumin, jangan merendahkan orang lain dengan ucapan. Wala talmizu anfusakum, jangan kalian merendahkan orang lain dengan perbuatan. Atau misalkan begini, begini ya, jempol digini kan, wah ini nih, atau segini, kamu tuh segini gitu ya. Itu ya lamaz. Wa ilu likulli humazatil lumazah. Nah, ini lumazah itu kayak gini. Kamu rendah, kamu begini, gini. Itu nggak boleh. Kemudian jangan menggelari dengan gelar-gelar jelek. Ayat 11-nya. Kalau di ayat yang 12-nya,
Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon, seperti hadis ini. Wahai orang yang beriman, hindarilah oleh kalian prasangka buruk maksudnya. Ya, fa inna ba'dadh-dhanni itsmun, karena kebanyakan dari prasangka itu jelek. Ya, wala tajassasu wala yaghdab ba'dukum ba'dha. Jangan kalian tajassus, mencari-cari kesalahan orang, memata-matai supaya dapat kesalahan orang. Dan jangan hibah satu sama lain. Ayuhibbu ahadukum may ya'kula maita akhihi ayakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah kamu suka untuk memakan bangkai saudaramu hidup-hidup? Tentunya kamu nggak suka. Ya. Perhatikan dalam ayat ini, Al-Hujurat ayat 12 ini, disebutkan yang memecah persaudaraan selain daripada sikap sombong, merendahkan, kemudian memberikan julukan-julukan jelek. Pada ayat yang ke-12, ya, yang bisa memecah persaudaraan sesama kaum muslimin adalah prasangka buruk. Yang tadi digelari prasangka buruk adalah ismun, kejelekan. Kemudian tajassus. Kemudian ghibah. Ingat, 3 perbuatan ini disebutkan dalam Al-Hujurat ayat 12 ini. Ya. Itu dengan sebutan-sebutan yang jelek sekali. Yang pertama, dzon disebut sebagai ism, kejelekan. Tajassus, memata-matai orang. Antum tahu asal kata tajassus? Tajassus itu artinya memata-matai untuk mencari kelemahan orang, kemudian untuk menjatuhkannya. Tajassus itu dalam bahasa Arab diambil dari tajassasal kilab. Antum tahu, mohon maaf, anjing. Anjing itu kan kalau nyari makan itu apa itu? Mencium-cium apa? Ngendus-ngendus. Ngendus-ngendusnya anjing dalam bahasa Arab itu namanya tajassasal kilab. Tajassasal kalb. Jadi anjing ngendus-ngendus. Nah, orang yang mencari-cari kesalahan orang, memata-matai kesalahan orang itu seperti apa? Perbuatan, ya, anak nggak ngomong ya. Perbuatan anjing yang ngendus-ngendus. Kemudian disifati yang ketiga, ghibah. Ghibah itu seperti makan bangkai saudaranya. Coba. Prasangka buruk disebut ismun, kejelekan. Memata-matai saudaranya disebut seperti kelakuan anjing. Mohon maaf. Kemudian ghibah disebut seperti makan bangkai saudaranya. Jelek sekali 3 hal ini. Ya. Dan itu rupanya yang membuat persaudaraan baik secara nasab ataupun secara agama hancur. Gara-gara prasangka buruk, gara-gara mencari-cari kesalahan, memata-matai. Kemudian yang ketiga adalah ghibah. Ya. Hancur semuanya. Kemudian Allah akhiri pada ayat yang ke-13-nya dalam Al-Hujurat ini, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami ciptakan kalian itu syu'uba wa qabaila. Disebutkan syu'ub dan qabail. Syu'ub, qabail itu artinya sama sebenarnya, suku atau bangsa. Tapi orang Arab kalau menyebut suku non-Arab itu syu'ub. Jawa itu syu'ub. Syu'ub Jawa, bukan qabilah Jawa, itu nggak ada. Nah, kalau orang Arab disebutnya qabilah. Qabilah Arab. Ya, kalau dia keturunan Arab, sukunya disebut qabilah. Tapi kalau orang non-Arab kayak kita, orang Jawa, orang Makassar, orang Bugis, orang Batak, disebutnya syu'ub. Ya, syu'ub Batak, syu'ub Jawa. Nggak ada qabilah Jawa, nggak ada. Adanya syu'ub. Nah, kalau orang Yahudi namanya asbat. Asbat namanya. Artinya suku sama, tapi bahasa Arabnya beda-beda. Kalau suku Arab namanya qabilah, suku non-Arab namanya syu'ub, kalau suku Yahudi namanya asbat. Kalau diterjemahkan, ya suku sama. Ya. Jadi Allah ciptakan kita itu menjadi non-Arab dan Arab. Ada suku non-Arab dengan suku Arab. Untuk apa? Lita'arafu, untuk kita saling mengenal. Ya. Dan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah ketakwaannya. Ya. Jadi kita diciptakan sukunya berbeda. Ya. Yang syu'ub, yang non-Arab juga sukunya banyak sekali. Yang qabail, qabilah, suku Arab juga banyak sekali.
Yang asbat juga banyak. Kenapa di sini tidak disebut asbat? Kenapa? Kenapa? Kenapa orang Yahudi tidak disebut di sini? Ya. Kenapa Yahudi tidak disebut di sini? Ya. Karena kita berbicaranya di sini tentang persaudaraan iman dan Islam. Dan orang Yahudi kalau sudah masuk Islam itu dipecat dari suku Yahudinya. Seperti sahabat Abdullah bin Salam ketika masuk Islam, dia dikeluarkan dari kabilahnya, sudah dihapus dari kakak kalau zaman sekarang. Ya, dihapus dari kartu keluarga. Tidak diakui secara kabilahnya. Makanya orang Palestina secara nasab mereka itu yang lebih apa? Lebih Bani Israel dibandingkan Israelnya. Orang Palestina sekarang itu secara nasab itu kepada Nabi Yakub. Hanya saja mereka Muslim. Ya. Sehingga kalau kita berbicara nasab, orang Palestina itu lebih bernasab daripada orang Israelnya. Karena orang Israelnya itu justru mereka adalah yang sudah campur pernikahannya dengan selain daripada suku mereka. Ya. Kenapa tidak disebut asbat di sini? Ya tadi, orang Yahudi kalau sudah masuk Islam sudah nggak kebawa asbat lagi, kebawanya ke syu'ub. Ya, kebawanya ke syu'ub. Ya. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, inna akramakum indallahi atqakum. Maka pada ayat-ayat ini disebut tentang ketakwaan juga. Ya, ayat yang ke-10-nya juga wattaqullah, ayat yang ke-12, 13-nya juga wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Nah, di dalam hadis ini pun ketika berbicara tentang persaudaraan dan perkara yang bisa merusak persaudaraan diakhiri dengan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa di sini, takwa di sini, takwa di sini. Itu ketakwaan. Ya. Jadi ketakwaan itulah yang menjadi sebuah tolak ukur, ya, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita berbicara tentang nasab, nah ini berbicara tentang nasab, kalau mau dibandingin antara sisi nasab ya, Ajam dengan Arab, nasabnya bagus mana? Ya bagus Arab, jelas. Arab berbagai kabilah, yang paling bagus ya Quraisy. Quraisy berbagai macam bani, yang paling bagus ya Banu Hashim. Bani Hashim ada berbagai macam cabang, yang paling bagus adalah Bani Abdul Muthalib. Ya. Itu kalau kita berbicara nasab. Ya. Tapi kalau berbicara agama, yang paling mulia dari sisi agama ya yang bertakwa. Ya. Kalau kita berbicaranya serata dalam kemiliteran, ya pangkat yang paling bagus mana? Ya perwira. Yang apa? Kapten, mayor, jenderal dan seterusnya ya. Lebih baik daripada kopral, sersan. Ini kalau serata. Ya, orang di pabrik ya antara direktur dengan karyawan mulia mana? Ya direktur. Kalau kita berbicara dari sisi itu. Tapi sekali lagi kalau kita berbicara dari sisi agama, kemuliaan di sisi Allah, maka sudah Allah nyatakan atqakum, yang paling bertakwa. Apapun strata sosialnya, apapun syu'ab dan qabilahnya, semua itu yang mulia di sisi Allah ditentukan oleh takwa. Ya, takwa. Jadi kemuliaan nasab, kemuliaan ekonomi, kemuliaan pangkat, jabatan, kedudukan itu ada tempatnya. Tapi kemuliaan di sisi Allah, ya, kemuliaan hakiki itu ada pada takwa. Ada pada takwa. Sekali lagi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan beruntunglah orang yang mengumpulkan antara kemuliaan-kemuliaan tadi dengan takwa. La ba'sa bil hina man ittaqa wa anfaqa. Tidak mengapa dia kaya kalau dia bertakwa dan berinfak. Tapi kalau dia kaya nggak bertakwa dan berinfak, ya nggak mulia di sisi Allah. Ya. Tidak mengapa dia keturunan Arab, mulia dengan keturunan Arab, ya akan mulia di sisi Allah ketika dia bertakwa. Tidak mengapa pula dia ajam, ya ketika dia bertakwa maka dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, lau kana din bin nasab, kalaulah agama itu penentunya mulianya itu dengan nasab, maka tentunya Bilal bin Rabah akan lebih rendah daripada Abu Jahal, daripada Abu Lahab. Abu Lahab itu ya pamannya Nabi.
kakaknya Abdullah, persis kakaknya Abdullah, ayahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Jahal, ya, itu adalah pembesarnya yang digelari sebagai Abul Hakam, bapak keadilan di situ. Ya. Tetapi ketika dia tidak beriman pada Rasulullah, ya jadi Abu Jahal, bapak kebodohan. Ya. Sehingga dia secara nasab mulia, secara kecerdasan juga luar biasa, secara harta dia orang kaya. Ya. Bahkan dia dikenal sebagai orang yang sangat adil di dalam memberikan keputusan, dalam keputusan dunia. Giliran keputusan akhirat, rupanya dia menjadi orang yang sangat bodoh. Maka dipanggil oleh Rasulullah sebagai Abu Jahlin, bapak kebodohan. Padahal pintar, kaya, bernasab, ya, pokoknya kebaikan dunia kumpul sama dia lah. Nasabnya mulia, orangnya kaya, otaknya cerdas, peran di masyarakat sangat luar biasa sebagai hakim. Kurang apa coba secara dunia? Kurang apa? Gak ada kurangnya secara dunia. Tapi rupanya dia tidak beriman pada Rasulullah SAW. Ya. Maka sekali lagi masyaallah muslimin, bertakwalah pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menjalankan perintahnya, menjauhi larangan. Dan kemarin sudah kita sampaikan, minimal seseorang bertakwa itu apa? Kata Ibnu Hajar, minimal seorang dikatakan bertakwa, dia tidak melakukan dosa besar, ya. Kalau sudah kadungnya taubat. Yang kedua, adamul israr ala sahair, tidak terus menerus atas dosa kecil. Kemudian yang ketiga, menghindari perkara-perkara yang menghilangkan kehormatan dia, atau dengan kata lain, menghindari perkara-perkara yang makruh. Jadi minimal bertakwa itu jangan melakukan dosa besar, tidak terus menerus dalam dosa kecil. Bisa saja kita lakukan dosa kecil tapi tidak terus menerus. Kemudian yang ketiga adalah berusaha menghindari yang makruh-makruh, ya. Maka siapa yang mendapatkan tiga hal tadi, maka dia telah mendapatkan minimal disebut seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, ya, semoga bermanfaat bagi kita semuanya ilmu yang sudah kita dapatkan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di dalam surganya dan dijauhkan dari nerakanya. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar wa na'udzubika minan nar wa na'udzubika minan nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.